Halo guys, bersama Cupau di kos. Gimana? Masih pusing dengan ujian? Nah, ini adalah solusinya. Kali ini kita akan membahas kelanjutan dari soal UM-UGM. Tamarindus indica, asam, merupakan tumbuhan yang termasuk dalam famili apa? A. Moraceae, B. Papilionaceae, C. Mimosaceae, D. Caesalpiniaceae, dan E. Euphorbiaceae. Nah, pada taksonomi tumbuhan untuk tingkatan familia ya, pada familia ini memang umumnya diakhiri dengan akhiran EAE seperti ini, Moraceae. Kemudian Papilionaceae EAE juga, Mimosaceae EAE, kemudian Caesalpiniaceae, dan ada Euphorbiaceae. Nah, untuk menjawab soal ini kita akan bahas ya di bawahnya. Yang pertama, kita akan lihat apa sih suku dari atau famili dari Moraceae. Moraceae, nah, di sini ada Moraceae ya, merupakan kelompok suku dari ara-araan ya. Suku tumbuhan ara-araan. Nah, contohnya apa? Contoh ya, di situ ada nangka. Kemudian ada sukun. Nah, kalau orang Jawa pasti orang Jawa tahu ini biasanya disebut dengan sukun ya. Kemudian di sini ada Papilionaceae. Nah, pada Papilionaceae ini adalah kelompok tumbuhan yang memiliki contoh ya. Contohnya itu adalah apa itu kacang polong ya. Ya, kacang polong ya, yang digunakan sebagai objek untuk penelitian hukum Mendel ya, itu kacang polong. Nah, Papilionaceae ini memiliki ciri khas ya. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya yaitu bunga berbentuk kupu-kupu terbang ya. Bunganya ini berbentuk seperti kupu-kupu terbang. Nah, kenapa kok dia disebut dengan kupu-kupu terbang? Nah, itu dari kata papilion ya. Nah, ini ada kata papilion. Papilon atau papilion ya. Nah, ini adalah yang artinya adalah kupu-kupu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Mimosaceae ya. Nah, untuk pada kelompok Mimosaceae ini adalah contohnya putri malu ya. Oke, sini Mimosaceae. Contohnya adalah putri malu, yang dimana kalau kita pegang itu bagian ininya, bagian daunnya, dia akan menutup seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Caesalpiniaceae ya. Nah, untuk Caesalpiniaceae ini dia contohnya adalah asam Jawa ya. Asam Jawa yang sering digunakan untuk masak gitu ya, dan kemudian untuk rujak juga bisa. Kemudian yang terakhir adalah Euphorbiaceae. Nah, untuk Euphorbiaceae ini contohnya apa? Contohnya adalah karet ya. Pohon karet, maksudnya bukan karet gelang, ini pohon karet. Kemudian ada ubi kayu dan ada jarak atau tumbuhan jarak. Nah, sehingga di sini untuk kelompok Euphorbiaceae ini disebut juga sebagai famili atau suku jarak-jarakan ya. Yang dimana kalau kita lukai pada bagian batangnya itu akan
mengeluarkan getah warna putih seperti itu. Nah, kemudian berdasarkan sistem tumbuhan tingkat tinggi atau tingkatan klasifikasinya untuk pada kelompok Papilionaceae, kemudian Mimosaceae dan Caesalpiniaceae, ini dia dapat dijadikan dalam suatu famili besar ya, atau dalam satu famili besar yang disebut dengan famili Fabaceae, atau dulunya dikenal sebagai Leguminosaceae. Fabaceae atau Leguminosaceae ini adalah kelompok tumbuhan yang memiliki buah polong ya. Nah, jadi ini dia buahnya berupa buah polong. Nah, buah polong ini dia berasal dari mana? Ini berasal dari satu daun buah. Satu daun buah atau yang disebut dengan istilah carpellum ya, karpel ya, carpellum itu karpel yang aja, carpellum. Nah, nantinya pada buah polong ini berdasarkan bentuknya itu ada yang bersekat ya. Jadi ada buah polong itu yang memiliki sekat ya. Ada yang bersekat, ada yang tanpa bersekat atau yang tidak bersekat. Kalau kita lihat yang bersekat misalkan pada kacang polong ya, itu udah jelas banget. Nah, kalau saya gambarkan untuk kacang polong sendiri, dia memiliki bentuk kayak gini ya. Kayak gini. Oke. Seperti ini ya. Nah, nanti ini ada sekatnya. Ada sekatnya, dan di bagian dalamnya ini akan berisi berupa biji ya. Oke. Nah, jadi ini kalau kita lihat adalah bagian buahnya yang luar ini. Kemudian bagian sini adalah bijinya. Nah, buah ini dia tersusun ataupun terbentuk dari yang namanya karpel ya, atau daun buah. Nah, bila mana buah ini nantinya sudah mengering ya, atau ini sudah mengering, maka tidak banyak nanti dia akan pecah ya. Nanti ketika dia sudah kering dia akan pecah, sehingga ketika dia pecah maka bijinya akan terlontar keluar itu ya. Nah, dinya biji terlontar keluar. Pernah kan melihat kasusnya pada kayak kacang hijau ya. Kacang hijau itu kan ketika dia masih hijau itu enggak apa ya, masih basah gitu ya. Itu kan dia tidak pecah ya pada polongnya. Namun ketika nanti dia udah tua dan polongnya udah keriput, nah itu akan mudah untuk dipecah seperti itu, sehingga nanti bijinya akan keluar. Nah, itu ciri khas daripada legum atau buah polong ini. Nah, sedangkan untuk yang tidak bersekat di sini kita bisa memberikan contoh ya. Contohnya adalah kacang Bogor ya. Kacang Bogor atau yang memiliki nama ilmiah Vigna subterranea ya. Nah, untuk kacang Bogor ini dia memiliki polong cuma satu doang. Nah, jadi polongnya gini. Nah, ini polongnya ya. Kemudian bijinya cuma ada satu ya. Nah, bijinya besar. Kemudian satu. Nah, ini adalah bagian dari polongnya yang tidak bersekat ya. Ini polong. Kemudian ini adalah bagian bijinya. Nah, ini juga masih pada kelompok tumbuhan polong ya. Pada kelompok asam Jawa atau Tamarindus indica, ini merupakan kelompok tumbuhan yang
masuk dalam famili apa? Jelas dia adalah Caesalpiniaceae, yaitu yang delta. Nah, kalau teman-teman mau untuk melihat gambarannya, nah ini saya kasih gambar dulu ya. Ini adalah gambar dari asam jawa atau Tamarindus indica. Kalau kita lihat pada bagian buah polongnya, nah ini adalah bagian dari buah polong ya, yang merupakan modifikasi dari karpel atau daun buahnya. Sedangkan pada bagian dalamnya ini adalah bijinya. Nah, buah polong pada asam ini ketika nanti dia udah mengering ya, maka nanti dia akan di bagian dalamnya itu ada rongga. Nah, ini ya, gini. Ini udah ada contohnya ya, nah ini ketika nanti dia udah mengering, nah maka akan terbentuk rongga di bagian dalamnya, terbentuk rongga udara ya, rongga udara. Agar apa? Agar nanti ketika pada buahnya ini dia jatuh di air, nanti dia bisa mengapung seperti itu. Dan untuk pada kelompok asam ini dia tergolong buah polong yang bersekat ya. Nah, ini dia buah polong bersekat atau bersepta ya, antara satu polong dengan polong lainnya. Nah, kemudian berdasarkan tingkatan dalam klasifikasinya secara taksonominya atau tingkatan taksonnya, di sini dia tergolong kingdomnya Plantae ya, kingdom Plantae atau tumbuh-tumbuhan. Kemudian divisi dari Magnoliophyta ya, Magnoliophyta atau kelompok tumbuhan dikotil gitu ya. Kemudian kelasnya adalah Magnoliopsida, kelas tumbuhan dikotil Magnoliopsida. Nah, pada kelas Magnoliopsida ini dia memiliki ciri khas. Itu apa? Ciri khasnya yaitu batangnya umumnya berkambium, batang berkambium, sehingga kalau kita lihat secara habitusnya atau perawakannya dia adalah pohon ya, jadi dia besar gitu ya. Nah, kemudian untuk ordonya ya, sebelum famili, ordonya apa dulu? Ordonya atau bangsanya adalah Fabales ya, atau bangsa polong, Fabales. Nah, kemudian habis ordo ada yang namanya famili. Nah, familinya ya tinggal diganti EAE ya, jadi Fabaceae gitu ya, Fabaceae. Sedangkan baru untuk subfamilinya dia adalah Caesalpiniaceae ya, Caesalpiniaceae. Jadi sebenarnya soalnya agak salah tapi gak apa-apa ya, itu cuma ini aja sebagai karya aja, gak masalah. Kemudian untuk ininya, genusnya apa? Genusnya adalah Tamarindus ya, genus dia adalah Tamarindus. Dan kemudian untuk spesiesnya namanya apa? Nah, spesiesnya dinamakan dengan Tamarindus indica. Oke, jadi ini ada tingkatan taksonomi atau klasifikasi dari asam Jawa. Maka untuk kalau kita kembali lagi ke soal ya, yang di sini jawaban yang benar untuk kali ini adalah yang D. Oke, ngono wae yo, tarik ulur, semangat.